Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Sidang Jumat a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Dunia ini tidak pernah sepi dari peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari semut yang kecil, pohon yang menjulang, gunung yang terjal, batu yang keras hingga samudra yang luas. Itu semua bertasbih memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan dia bertasbih memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan segala yang bertasbih ini, semua yang memuji Allah Subhanahu wa ta'ala ini, Allah ciptakan, Allah sediakan sebagai kenikmatan bagi manusia. Maka sungguh sudah menjadi keharusan bagi kita untuk bersyukur dan sangat tidak pantas untuk kufur. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Dan sedikit sekali kata Allah Subhanahu wa ta'ala dari hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Juga tidaklah sunyi di pendengaran kita tentang sebuah wasiat yang sudah ada sejak dulu, sejak umat-umat ahli kitab sebelum kita, yaitu wasiat tentang takwa, yang merupakan sebaik-baik bekal yang akan kita bawa, yang mesti kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kalian dan ketahuilah bahwasanya sebaik-baik bekal adalah takwa. Lantas apa itu takwa? Yang merupakan ukuran kemuliaan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertakwa artinya ia membuat benteng di antara dirinya dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan benteng ini tidak akan berdiri, tidak akan kokoh kecuali bila dibangun dengan dua unsur pokok. Yang pertama, mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang kedua, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah ketaatan, bahkan sesuatu yang sangat penting dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang apabila dikerjakan dengan baik, dilaksanakan dengan benar, ia bisa menghalangi pelakunya yang melakukannya dari maksiat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketaatan tersebut adalah salat. Salat merupakan rukun terbesar setelah syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Merupakan rukun kedua dari rukun-rukun Islam. Salat juga merupakan tiang bagi bangunan Islam. Rasulullah SAW bersabda, Rasul amril Islam wa amuduhus shalah. Pokok dari segala urusan ini adalah Islam, dan tiangnya adalah salat. Bayangkan bila ada seorang yang datang ke masjid ini lalu merobohkan tiang-tiang yang ada, apa yang terjadi pada bangunan ini? Apa yang akan terjadi? Tentu bangunan ini akan roboh, akan hancur. Maka begitulah kondisi
Islam seseorang dengan sholatnya. Mari kita perhatikan dan kuatkan bangunan Islam kita dengan mengokohkan sholat-sholat kita. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sholat juga merupakan amalan yang pertama kali nanti akan dihisab pada hari kiamat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuh." Sesungguhnya yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba dari amalan-amalannya pada hari kiamat adalah salatnya. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjah. Apabila salatnya ini bagus, maka sungguh dia telah beruntung dan selamat. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Akan tapi sebaliknya, apabila salatnya ini jelek, salatnya ini buruk, maka sungguh dia telah rugi dan celaka. Dalam hadis yang semakna, Rasulullah SAW bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah." Yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah salat. Fa in saluhat saluha sairu amalihi. Apabila salatnya bagus, maka akan bagus seluruh amal-amal selainnya. Wa in fasadat, sebaliknya, apabila salatnya itu buruk, salatnya itu jelek, maka akan jelek amal-amal selainnya. Setelah kita baca dan kita dengarkan hadis tadi, mari kita renungkan, mari kita introspeksi bagaimana amalan kunci kita nanti, amalan kunci dari hisab kita pada hari kiamat. Sudah baguskah? Itu semua kembali kepada diri kita masing-masing. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Mari kita lihat fenomena yang ada pada zaman kita sekarang ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya." Kemudian akan datang setelah mereka pengganti-pengganti yang mereka ini melalaikan salat, menyia-nyiakan salat dan mengikuti syahwat, dan yang akan mereka dapatkan hanyalah ketersesatan. Ada orang-orang yang mengaku bahwasanya dia adalah orang Islam, mengaku beragama Islam, akan tapi dia sia-siakan salat. Dia anggap salat sebagai adat, bahkan dianggap sebagai beban yang menghalangi dia, mengganggu dia dari urusan-urusan dunianya. Wal iyadu billah. Padahal salat dalam Islam adalah keutamaan yang memiliki keutamaan yang sangat tinggi dibandingkan dengan amalan-amalan lainnya. Salat memiliki keistimewaan yang tidak bisa ditandingi oleh amalan-amalan lainnya. Hal ini tergambar dari kisah disyariatkannya salat 5 waktu. Dan juga kita bisa ketahui bagaimana kedudukan salat di mata teladan kita, di hadapan panutan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kisahnya pada tahun ke-10 nubuwah, pada tahun ke-10 dari kenabian, itu adalah tahun yang sangat berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sangat menyedihkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana istri yang sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang beriman dan juga menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedih. Istri yang sangat Nabi cintai yaitu Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia. Tak berselang lama, hanya sekitar 1 bulan, datang lagi musibah yang lebih menyedihkan, yaitu paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sejak Nabi berusia 8 tahun, pamannya lah yang mengasuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyayangi Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada anak-anaknya sendiri, dan juga melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan setelah beliau diangkat menjadi nabi, yaitu Abu Talib. Abu Talib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, meninggal dunia, wafat dalam keadaan tidak beriman. Padahal Rasulullah SAW selalu mengajaknya, bahkan hingga akhir, detik-detik akhir dari kehidupan Abu Talib, paman Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan, "Ya ammi, kul la ilaha illallah, kalimatan uhajjulaka biha indallah." Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, kalimat yang nanti akan aku jadikan hujjah
bagi kebaikanmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi pada akhirnya Abu Thalib meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan akan menjadi orang yang kekal selama-lamanya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Mengalami kejadian yang sangat menyedihkan. Apakah berarti kaum Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi sayang kepada Nabi, mengasihani Nabi begitu? Kenyataannya sangat jauh. Mereka bahkan lebih berani menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam bentuknya, hingga tahun itu dikenal dengan tahun kesedihan, Amul Huzn, karena banyak sekali musibah dan juga kesedihan-kesedihan yang menimpa Rasulullah SAW. Di antaranya juga adalah kesedihan ketika Nabi SAW berdakwah di Taif. Setelah mengalami hal-hal tersebut, pada tahun berikutnya Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi, memuliakan Nabi SAW dengan sesuatu yang hanya diberikan untuk Nabi Muhammad SAW, yaitu Isra wal Mi'raj. Pada Isra Mi'raj inilah Rasulullah SAW mendapatkan syariat sholat 5 waktu dengan cara yang sangat istimewa, yaitu langsung Rasulullah SAW mendapatkannya tanpa perantara dari siapapun, tanpa perantara malaikat, langsung dari Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha adalah sebuah pohon yang Rasulullah SAW kabarkan bahwasanya tidak ada makhluk apapun yang bisa dijadikan sebagai gambaran akan keindahan pohon tersebut. Itulah pohon Sidratul Muntaha. Di sanalah Rasulullah SAW mendapatkan syariat salat 5 waktu. Setelah Nabi SAW menjalani tahun yang sangat sulit, kemudian Allah Subhanahu wa taala memuliakannya dengan Isra Mi'raj, dan Nabi SAW membawa syariat yang tentu sangat istimewa, yang seharusnya kita selalu perhatikan, yaitu syariat salat 5 waktu. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa'u wat-tib." Disukakan untukku dari dunia wanita dan juga wangi-wangian. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Akan tetapi penyejuk pandanganku, penyejuk hatiku adalah salat. Karena Nabi SAW idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Nabi SAW apabila dirundung sebuah masalah, apabila mengkhawatirkan sebuah permasalahan, beliau segera melaksanakan salat. Juga sabda Rasulullah SAW kepada Bilal radhiyallahu an, "Qum ya Bilal, arihna bis shalah." Berdirilah wahai Bilal, kumandangkanlah iqamah. Tenangkanlah kami, istirahatkanlah kami dengan salat. Inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Setelah mereka penat, setelah mereka capek dengan urusan dunia, mereka butuh dengan rahah, dengan ketenangan, dan mereka mencarinya di mana? Mereka mencari hal tersebut di salat-salat mereka. Itulah salat bagi teladan kita. Salat di hadapan panutan kita Rasulullah SAW, dan sudah seharusnya kita menganggapnya seperti itu, bukan sebagai beban, sebagai tanggung jawab berat yang akan mengganggu kita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di antara pentingnya salat juga, salat merupakan waktu kita berkomunikasi dengan pencipta kita, Khaliquna wa Razikuna Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid." Kondisi seorang hamba paling dekat dengan Tuhannya adalah ketika dia sujud. Fa'aktsirud du'a, maka perbanyaklah doa. Dan dalam hadis yang juga diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau menceritakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis, qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfain. Aku membagi salat antara diriku dengan hambaku 2 bagian. Wali abdi ma sa'al, dan aku tetap akan memberikan apa yang hambaku minta. Fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, ketika seorang hamba membaca alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hamidani abdi,
hambaku sedang memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, ketika seorang hamba membaca ar-rahmanir rahim, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, asna alayya abdi, hambaku sedang menyanjungku. Wa idza qala maliki yaumiddin, dan apabila seorang hamba membaca maliki yaumiddin, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, majjadani abdi fawwada ilayya abdi, hambaku sedang mengagungkanku, sedang menyerahkan urusannya kepadaku. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan apabila seorang hamba mengucapkan membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hada baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al, ini setengahnya untukku dan kemudian sisanya untuk hambaku, dan aku tetap akan memberikan apa yang hambaku minta. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim, sampai akhir surat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hada li abdi wa li abdi ma sa'al, ini untuk hambaku dan aku tetap akan memberikan apa yang hambaku minta. Itulah salat. Waktu kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, maka persiapkanlah kondisi kita. Datanglah ke masjid dengan sesuatu yang mengenakkan, karena malaikat juga terganggu dengan apa yang terganggu dengannya Bani Adam. Kita pilih pakaian kita yang harum dan tidak mengganggu teman-teman kita sekalian yang ada, dan salat berjamaah dengan kita. Oleh karena itu juga, bagi kita yang memiliki hajat, hendaklah diselesaikan sebelum imam takbir. Jangan ketika imam takbir baru kita pergi dan menyelesaikan hajat kita, karena itu juga bisa mengganggu teman-teman kita yang sedang sholat berjamaah bersama kita, karena harus bergeser. Kemudian pentingnya sholat itu sangat banyak, keutamaan sholat itu sangat banyak. Itu hanya sedikit yang bisa Anda sampaikan tentang pentingnya sholat. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil aliyil jalil mujzil jazaa'al jazil, nahmaduhu hamdan na'udzu bihi min fi'lir radhil, asyhadu an la ilaha illallah rabbu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul khalil, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumir rahil, amma ba'd. Ikhwani fid din, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui tentang pentingnya salat, setelah kita mengetahui bagaimana salaf mencontohkan, meneladankan kepada kita bagaimana sikap mereka terhadap salat-salat mereka, maka jangan sampai kita berani sekali-kali meninggalkan salat, karena konsekuensinya sangat berbahaya, konsekuensinya sangat mengerikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin." Apa yang memasukkan kalian ke dalam neraka Saqar? Mereka mengatakan, dulu kami tidak melaksanakan salat. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Fawailul lil musallin." Kecelakaanlah buat orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai, yang menyia-nyiakan salat mereka. Maka sungguh merugi orang yang melaksanakan salat subuh ketika matahari sudah bersinar, terlebih di hari yang dia tidak memiliki kegiatan dunia pada pagi itu. Padahal dia bisa bangun, dia siap untuk terjaga dan siap-siap apabila ada urusan dunia, meskipun itu sebelum subuh. Sungguh merugi orang yang ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya, pikirannya selalu berputar-putar di urusan dunia. Sebaliknya, apabila dia mengerjakan urusan dunia, tidak terbersit sedikit pun dalam pikirannya tentang urusan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani Allah wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة. Pas banget kok, Con.